Etnis Rohingya merupakan etnis Muslim yang ada di negara bagian Arakan, Myanmar. Mereka merupakan kelompok minoritas karena sebagian besar penduduk Myanmar beragama Buddha. Awal mula keberadaan etnis ini dimulai dari munculnya pemukiman Muslim yang ada di Arakan, yaitu pada abad ke-15 Masehi, zaman Raja Sulaiman Shah atau yang dulunya bernama Narameihla. Pada saat Raja Sulaiman berkuasa, banyak penduduk Muslim bermigrasi dari Bengal ke Arakan. Seiring waktu, jumlah penduduk Muslim di sana pun semakin banyak. Setelah Burma, atau yang sekarang kita kenal sebagai Myanmar, merdeka pada tahun 1948. Pemerintahan mereka menolak untuk mengakui Rohingya sebagai etnis dan warga negara Myanmar. Karena mereka bukan berasal dari ras pribumi, melainkan pendatang yang berasal dari keturunan Bengali. Di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, mereka tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui secara hukum di Myanmar hingga saat ini. Karena Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar, hal itu membuat mereka mendapatkan berbagai perlakuan buruk dari warga setempat. Mereka seringkali mengalami pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan ancaman-ancaman lainnya. Puncaknya terjadi pada tahun 2017. Dikutip dari Detik News, pihak militer Myanmar telah melakukan aksi brutal dengan menghancurkan desa-desa Rohingya. Operasi-operasi militer yang dilakukan pemerintah dan junta militer telah membumi hanguskan ratusan ribu rumah, ratusan masjid, dan ribuan nyawa Rohingya. Konflik ini sengaja dibiarkan untuk melegalisasi tindakan pemerintah Myanmar dalam mengusir dan memusnahkan etnis Rohingya dari Arakan. Peristiwa ini pun sempat menjadi perhatian PBB dan menyebut Myanmar memiliki niat untuk melakukan genosida terhadap penduduk Rohingya. Namun, pemerintahan Myanmar mengelak tuduhan tersebut, sehingga International Criminal Court mengadakan penyelidikan atas kasus ini. This visit application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide to win legal defense for opponents of apartheid. Akibat adanya peristiwa ini, banyak warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh. Akan tetapi, kehidupan mereka di sana pun tetap sulit. Perkemahan tempat tinggal mereka pada malam hari sering didatangi dan diserang oleh geng kriminal bersenjata dan telah menewaskan puluhan warga pengungsi Rohingya. Selama di sana, mereka juga kesulitan dalam memperoleh makanan, pekerjaan dan pendidikan. Mereka tidak diizinkan untuk bekerja atau bersekolah yang layak karena pihak pemerintah tidak ingin mereka berintegrasi ke masyarakat umum. Bahkan, mereka dilarang untuk mempelajari bahasa Bengali yang merupakan bahasa masyarakat Bangladesh. Pada akhirnya, mereka pun melarikan diri lagi ke berbagai negara untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Mereka berjejalan di atas perahu kayu dengan bekal seadanya. More than 100 Rohingya refugees were spotted near Aceh province on Sunday. Local fishermen said they felt sorry for those on board, particularly the young children. Di lautan lepas, perahu kayu yang mereka tumpangi seringkali mengalami masalah karena memang perahu mereka tidak didesain untuk melintasi lautan yang luas, apalagi dengan jumlah penumpang di atas kapasitas perahu. Sehingga, mereka pun harus rela terkatung-katung di lautan yang ganas selama berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai 113 hari, terapung di lautan sebelum pada akhirnya berhasil diselamatkan. Banyak dari mereka yang mati selama berada di laut karena kelaparan, dehidrasi ataupun terjangkit penyakit. Karena aksi nekat mereka, yang pada akhirnya membuat mereka terapung-apung dan bertahan hidup selama berbulan-bulan di laut, membuat mereka mendapat julukan manusia perahu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, sampai jumpa.